Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sugiyato dari UNSN Negeri Batu, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagi berkaitan dengan pengisian SKP atau evaluasi kinerja pegawai. SKP ini saya ambil dari Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nanti Bapak Ibu bisa membuka link ini, sudah saya berikan linknya gitu. Di pengisian ini juga sudah saya cantumkan catatan-catatan khusus gitu. Pertama berkaitan dengan formatnya, saya usahakan disesuaikan dengan peraturan ini pada halaman 203. Kemudian periodenya juga bisa dilakukan pengecekan di halaman 11. Kemudian untuk umpan balik nanti bagaimana cara mengumpan balik bisa dibaca di pasal 18 halaman 11. Kita lihat halaman 18 halaman 11 pasal 18. Saya buka ini karena berkaitan dengan siapa yang punya hak untuk memberikan umpan balik. Kalau pada waktunya bisa harian, mingguan, sampai tahunan. Kemudian pada pasal 18-nya Bapak Ibu, selain dilakukan oleh pimpinan, umpan balik, masukan dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh rekan kerja, bisa dilakukan oleh pegawai di bawahnya, atau pihak lain yang berhubungan dengan kepegawaian kinerja itu. Itu yang berhak untuk memberikan umpan balik. Kemudian evaluasi yang dilakukan, hasil kerja dan perilaku itu Bapak Ibu nanti bisa dibuka karena ini menggunakan sistem akhlak istilahnya di halaman 26. Oke, di halaman 26 ini sudah ada cara penyusunan SKP-nya gitu. Mulai kita harus bekerja secara organisasi dulu karena SKP ini disusun berdasarkan organisasi dan pegawai, sehingga organisasinya dulu disusun dengan rapi. Nanti kita coba lihat teknisnya itu. Kemudian penilaian untuk kinerja ini berakhlak gitu. Ada kata-kata berakhlak. Jadi ada berorientasi pada pelayanan akuntabel. Nanti akan terlihat pada halaman di umpan balik ini bagian bawah. Nah, ini ada di kolom ini. Nanti teknisnya kita bahas satu persatu. Kemudian Bapak Ibu, karena kita bekerja berdasarkan organisasi, maka antara pimpinan organisasi dengan pegawainya memang dibutuhkan komunikasi. Karena baiknya pegawai juga karena baiknya organisasi. Begitu juga baiknya organisasi juga karena baiknya pegawai. Kemudian nanti Bapak Ibu dalam mengisinya, setiap sheet ini sudah saya berikan catatan mana yang harus diisi ini. Yang diisi adalah diisi semua, mulai dari target dan lain sebagainya. Di ini semua sudah saya coba kasih keterangan di sampingnya dan tidak masuk ketika di print. Itu kemudian yang terakhir, ketika Bapak Ibu terlalu banyak atau terlalu sedikit barisnya, maka tidak perlu di-del, tidak perlu dihapus kolomnya, tulisannya boleh, tetapi kolomnya atau barisnya tidak perlu dihapus, di hidden saja. Di hidden itu boleh digeser gini, saya termasuk yang atas bawah ini boleh digeser Bapak Ibu. Nah, ini kemudian boleh Bapak Ibu klik, kemudian ada hide, ada unhide. Oke, kita masuk ke teknisnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu isi ini semua yang dinilai,
Ini diisi sampai ke atasan pejabat penilai, kemudian diisi tanggal SKP-nya, kemudian periodenya, tahunnya, alamat kantornya gitu. Kemudian nanti saya beri antara tanda tangan oleh kepala itu dengan atasan kepala itu 1 minggu karena mungkin ada perjalanan atau menuju ke kantor, sehingga kalau ini 19 saya kasih ini 26, jadi ada antang 1 minggu untuk dinilai oleh atasan pejabat penilai. Ini tidak perlu diisi, otomatis di sini. Oke, kemudian Bapak Ibu yang perlu diisi ini diisi misalnya bidang PMA atau apa, tergantung dari atasan Bapak Ibu. Kemudian pejabatnya siapa, kemudian di sini visi utama apa. Jadi indikator utama apa? Misalnya tersedianya tenaga pendidik karena PMA. Kemudian kolom yang pertama ini diisi oleh kepala pimpinan Satker kita. Nah, hal ini saya kepala madrasah saya. Wasim punya visi ini. Kemudian di sini diisi, di bawahnya diisi oleh sebenarnya masing-masing guru menerjemahkan apa yang menjadi visi atau indikator dari pimpinan kita. Sehingga saya ini memberikan penjelasan untuk indikator ini dengan tersedianya ini. Kalau mungkin guru lain boleh diubah ini. Ini diisi semua Bapak Ibu. Kemudian kalau TU misalnya, mungkin ini perlu diganti aja, ini dipindah ke sini aja. Di kolom G ini boleh dipindah ke sini. Karena mungkin yang saya rumuskan otomatis nanti di kolom D dan E saja. Oke, ini diisi semua Bapak Ibu. Kenapa ini juga perlu kepala madrasah atau kepala unit mengetahui siapa saja yang mengisi ini gitu, untuk mengetahui apakah semua yang ada dalam organisasi ini bekerja sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Yang kolom D ini adalah fungsi utama. Kalau saya sebagai guru berarti fungsi utama sebagai guru. Kalau yang E ini adalah kolom tambahan untuk meningkatkan. Jadi bukan tugas utama tapi tugas penunjang. Yang ini yang perlu diisi utama, kolom D dan kolom E. Kalau kolom D dan kolom ini sudah diisi gitu, maka nanti yang perlu diisi di sini yang kolom ada pada kolom H dan kolom I. Jadi yang ini tidak perlu diisi, otomatis ini ketika sudah ngisi di matrik ini, maka ini akan otomatis akan terisi. Jadi yang perlu diisi adalah kolom H ini, kolom I, atau kolom 5, kolom 6 ini. Oke, ini sampai ke bawah Bapak Ibu. Jadi yang ini adalah yang penunjang, yang di atas yang kemudian perilaku kerja. Perilaku kerja ini berdasarkan tadi berakhlak tadi. Nah, ini tidak perlu diisi, ini otomatis sudah ada. Oke, langsung Bapak Ibu ke lampiran SKP. Di lampiran SKP ini sama, disesuaikan dengan yang ingin dilampirkan, hanya secara umum adalah ini yang saya berikan ini. Kemudian rencana aksi. Rencana aksi Bapak Ibu yang perlu diisi mulai di kolom J. Kolom J ke belakang ini. Artinya pimpinan kita biar tahu bahwa kita ingin menyusun apa, bulan apa. Sehingga ini akan jelas untuk mengetahui apa kinerja kita seperti apa. Kemudian rekaman umpan balik. Ini Bapak Ibu boleh diisi oleh pimpinan kita, boleh diisi orang yang ditunjuk oleh pimpinan kita. Yang perlu diisi adalah yang pertama di sini, di J ini, kolom J ini, di realisasi. Kalau kita ingin 4 dokumen yang ditargetkan gitu, kita isi 6, berarti melebihi target. Kalau misalnya hanya 3 gitu, berarti target tidak tercapai. Berarti akan diberikan umpan balik
oleh pimpinan kita atau orang yang menilai kita. Oke, kemudian juga kuantitasnya. Jadi kalau ini kuantitas ada berapa laporan gitu, kualitasnya kira-kira berapa persen, waktunya berapa. Jadi ini gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi gabung di sini. Oke, ini umpan balik ini diberikan Bapak Ibu, termasuk umpan balik yang kinerja Bapak Ibu. Nah, ini yang kinerja ini perlu diberikan umpan balik. Jadi ditulis misalnya orang ini si A, saya ini memberikan pelayanan ketika mengajar bagaimana. Dikasih komentar saja. Akuntabel, ini ada penjelasan akuntabel itu seperti apa. Maka di sini dikasih komentarnya. Itu Bapak Ibu. Kembali lagi kalau Bapak Ibu misalnya kolomnya ini kosong gitu, misalnya ini kosong. Ini kan kurang bagus, sehingga Bapak Ibu tinggal di hiding, ini di get boleh, atau diklik, klik kanan ada hide, sehingga ini akan nutup. Nah, juga demikian, ini di hide gitu, hide, maka akan nutup sehingga akan kelihatan bagus Bapak Ibu. Oke, kemudian evaluasi kerja. Evaluasi kerja ini juga saya dasarkan kepada contoh yang ada di sini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, jadi contohnya saya ambilkan semua dari sini gitu. Bahwa kita ini bekerja tim antara pimpinan dengan bawahan itu satu suara gitu. Kemudian ketika memberikan penilaian juga akan akuntabel gitu. Jadi contohnya sudah saya berikan di sini. Contoh-contohnya. Ini berdasarkan ini Bapak Ibu. Nah ini. Jadi bahwa penilaian kinerja itu hasil kerja kita secara kuantitatif gitu, dan perilaku kita juga secara kualitatif apakah baik atau tidak, termasuk antar organisasi dengan perilaku kita. Jadi sudah ada di sini grafiknya, juga sudah di sini dicantumkan model-model grafik yang sini. Ini contoh saya ambilkan dari nilai yang baik semacam ini. Oke. Karena nanti penilaian dari kualitatif ini, maka nanti Bapak Ibu yang perlu diisi oleh pimpinan atau oleh penilai di kolom ini. Di kolom D, kemudian baris 31 dan 32. Jadi nilai organisasinya sekolah Ibu Bapak seperti apa, ini bisa dilihat halaman 92 gitu. Kita lihat halaman 92. Nah ini, apakah nilainya istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang, dan lain sebagainya. Ini sudah bisa memperkirakan. Termasuk kita yang dinilai. Jadi kalau organisasinya baik, harapannya baik juga. Jangan sampai organisasinya baik, kinerja kita buruk, maka akan mempengaruhi. Catatan rekomendasi juga demikian. Kalau ketika dinilai, Bapak Ibu ternyata dinilai kurang baik, maka ada di kolom yang berikutnya, di sheet berikutnya ini. Jadi Bapak Ibu tidak terima itu, misalnya kok dikasih nilai cukup atau nilai yang kurang baik, maka Bapak Ibu kasih ini alasan kenapa saya tidak terima dengan penilaian. Itu Bapak Ibu tentang penilaian kinerja ini. Mudah-mudahan kita mampu menjalankannya dengan baik sehingga kita menjadi ASN yang punya integritas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Intinya suatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.